Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edian Rafael Tambunan dengan NIM 11S24030. Di video kali ini saya akan menjelaskan code rectangle cheaper playfair.java. Nah, pada code berikut ini terdapat import java.util. Nah, ini mengimport semua library yang ada di pack java.util seperti scanner list, map, hash map, dan lain-lain. Semuanya kita pakai untuk input list dan penyimpanan posisi huruf. Baru untuk deklarasi kelas dan variabelnya itu kita menggunakan public class rectangle cheaper playfair. Nah, yang terdapat private static final integer n sama dengan 5, private static char key matrix sama dengan char nn, private static map karakter integer post map sama dengan new hash map. Nah, jadi ini rectangle ini itu nama kelasnya, dan n5 ini yaitu ukuran matriks, yaitu matriks 5x5, dan key matrixnya itu array 2D yang berisi huruf-huruf kunci. Lalu untuk post mapnya itu mapnya yang menyimpan posisi setiap huruf-hurufnya atau koordinat baris dan kolom. Lalu untuk public static void main string arts scanner sc new, yang ini itu membuat scanner untuk membaca input dari si user. Lalu terdapat string plain text, ini next line top up case replace all, itu untuk mengambil input pertama. Jadi si plain text ini mengubahnya nanti ke huruf besar, jadi nanti dihapuslah semua karakter non huruf A sampai Z. Baru kalau string k input sc next line ini nanti mengambil input kedua. Yang tadi kan mengambil input pertama, dan ini input kedua. Jadi nanti diubah huruf besar dan dibuang simbol selain huruf A sampai Z. Baru if k input is empty, k input sama dengan S, fallback. Jadi nanti kalau k-nya kosong, defaultnya itu S. Baru untuk char filer, k input char art index 0 itu untuk mengambil karakter pertama dari k. Jadi nanti kita pakai sebagai filter saat membuat pasangannya. Jadi misalnya nanti kalau huruf pengisinya pengisinya itu kalau ada huruf gandanya. Baru untuk generate key matrixnya itu untuk memanggil fungsi buat kita bisa bikin matriks kuncinya itu yaitu 5x5 tadi. Baru kita cetak nanti isi matriks itu ke kunci layar. Ini print matrix tadi. Baru list string ini kita gunakan untuk pasangan huruf list. Misalnya list string pair sama dengan make pairs. Jadi itu untuk bentuk pasangan huruf 2 kurang 2 dari plain text. Baru sistem out print ini for string pairs, system out print plus itu untuk menampilkan hasil pemisahan pasangan huruf. Jadi proses inskripsi sistem out print system out print enkripsi for string pairs, ini system out print encrypt pair, system out print sc close. Jadi itu untuk setiap pasangan huruf enkripsi itu sesuai aturan rectangle playfair. Jadi nanti kita cetak juga hasil enkripsinya itu ke layar, baru kita tutup scanner. Baru untuk fungsi generate key matrix itu private static void generate key matrix string k string plain text linked hash set karakter order new linked hash set.
Jadi kalau si linked hashed ini dipakai untuk menyimpan huruf unik tanpa duplikat, tapi urutannya itu tetap terjaga. Jadi for char K itu char array, for char plain text, for char A, Z ini urutannya itu isi K dulu, isi huruf dari plain text, baru isi sisa A sampai Z, semuanya unik. Baru list karakternya list new array list sama dengan list sublist from index 0 to index 25. Jadi kita itu hanya mengambil 25 huruf pertama untuk mengisi matriks 5 kali 5 nya. Baru integer index sama dengan 0, postmap clear for integer i sama dengan 0, i plus for integer j sama dengan 0, char ke matrix postmap. Nah, jadi kita memasukkan huruf ke dalam matriks 5 kali 5 dan kita simpan posisi baris kolom tiap huruf ke dalam si postmapnya nanti. Baru di sini terdapat fungsi print matrix yang dimana for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari n, i plus plus for integer j sama dengan 0. Baru sistem outprint ke matrix, sistem outprint ln. Nah, kitanya nanti di sini kita akan mencetak si matriks 5 kali 5 nya. Baru fungsi make pair ini nanti terdapat private statistic list string, make pair, string text, char filer. Baru list string rest sama dengan new array list, integer i sama dengan 0 sama dengan text length, char a sama dengan text char, if i plus 1 sama dengan n, rest add, baru break. Nah, jadi nanti kalau huruf terakhirnya tunggal, maka kita tambahkan filler. Jadi char b nya ini text char at i plus 1 if a sama dengan b, rest add a plus filler, b plus filler, i plus sama dengan 2, else rest add i plus sama dengan 2, return rest. Jadi kalau ada huruf yang ganda misalnya ll dipisah menjadi lx. Jadi kalau dia normal nanti jadi pasangannya itu ab. Baru fungsi encrypt pair. Nah, di sini terdapat kodenya private static string pair, encrypt pair, string pair, char a pair, char at integer a sama dengan postmap get a, integer b postmap get b, integer r1 sama a0, c1 a1 r2 b0 c2 b1. Nah, jadi kita mencari posisi row call huruf a dan huruf b di matriksnya nanti. Nah, kalau sebaris geser sesuai aturan turun naik barisnya. Ini baru kalau kita geser sesuai aturan kanan kiri kolom. Return shift call R1 C1 plus shift call R2 C2. Jadi kalau membentuk persegi panjang, kita ambil diagonalnya. Return ke matrix R1 C2 plus ke matrix R2 C1. Nah, jadi fungsi shift call ini private static char shift call integer row integer call, if call 3 return ke matrix row min 1 call, return ke matrix row plus 1 kolom. Jadi aturan geser kolomnya itu kalau kolom 02 itu digeser ke kanan, dan kalau kolom 3, 4 itu geser ke kiri. Nah, sekian penjelasan dari videonya. Untuk memastikan bahwa kode kita ini berjalan dengan lancar, maka kita akan menyesuaikannya input yang diberikan pada TC01 ini. Nah, pada input kali ini inputnya, dan ini expect output atau yang akan kita hasilkan nanti di hasil dari si inputnya.
Jadi kita akan masukkan inputnya. Nah, ini dia inputnya, case-nya, vertex-nya, dan enkripsi. Sudah sesuai dengan expect output yang diminta pada codingan tersebut. Jadi kita nyatakan kode kita ini berhasil. Oke, kita lanjut pada penilaian capaian pembelajaran. Nah, untuk code yang kedua atau cara kedua ini bisa kita lihat. Ini dia. Nanti kita akan membuat input ini dan memperoleh output ini. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan kodenya. Nah, pada code ini terdapat import Java IO buffer reader, import Java IO input stream reader, import java.util. Jadi kita akan mengimport library untuk buffer reader dan input stream reader dan membaca input. Nah, Java util untuk list map, hash map, array list, collection, dan lain-lain. Baru deklarasi kelas utama itu public class, penilaian capaian pembelajaran. Dan untuk nama kelas itu yaitu nama kelas utamanya. Nama kelas utamanya penilaian capaian pembelajaran. Lalu untuk kelas pendukungnya statistik class komponen agregat, string komponen label, string kategori code, float raw max sama dengan 0, float raw score sama dengan 0, string sub cpmk, baru float schedule max, float skelet score sama dengan 0, integer present index, integer max value. Jadi untuk kelas pendukung ini gunanya itu untuk menyimpan data satu komponen penilaian. Jadi komponen label namanya itu nama komponen, contohnya itu K1, baru kategori code, kategori komponen K, P, UTS, dan lain-lain. Baru untuk raw max-nya itu raw max dan raw score ini nilai maksimum dan nilai perolehan sebelum ditimbang. Baru untuk sub CPMK yang terkait default sub CPMK XX, baru skelet max dan skelet score. Jadi itu nilai setengah ditimbang sesuai bobot kategori. Baru yang terakhir present index. Jadi itu urutan munculnya komponen. Baru komponen agregat, string label, string kategori, integer index, baru this komponen label, kategori code, present index. Jadi kalau ini itu untuk konstruktor untuk inisialisasinya nanti. Baru lanjut pada kelas pendukung, yaitu static class kategori agregat. Terdapat string kategori code, kategori name, float weight, float total max, baru float total score. Nah, jadi itu untuk menyimpan data kategori penilaian. Jadi kategori code itu contohnya itu K, baru kalau kategori name itu ya nama lengkap. Baru untuk weight itu bobot persentase si kategori, baru total max, total score itu akumulasi semua komponen dalam kategori tersebut. Baru untuk kategori agregat, string code, string name, this kategori sama dengan code, this kategori name sama dengan name. Jadi itu untuk si konstruktor si kategorinya nanti. Nah, di sini ada helper function to extract number from sub cpmk name sub cpmk 1. Nah, di sini terdapat static integer extract sub cpmk number.
if sub cpmk name return null. Integer dash index sub cpmk name last index. If dash index plus 1 sub cpmk length. String number part sub cpmk name substring dash index plus 1 try. Baru return integer. Ini parse integer number part, catch number format expression return null. Nah, jadi fungsinya itu nanti untuk mengambil angka dari nama sub cpmk. Jadi contohnya sub cpmk 3 ke 3. Baru main metodenya itu public static void main string through expression buffered reader sama dengan new buffered reader new input stream reader system in. Baru list string all input line new array list string line while line sama dengan reader read line null. Jadi kegunaan dari code ini itu untuk membaca seluruh input baris demi baris dan menyimpannya itu ke all input line ke sini. Nah, baru kita pisahkan header dan footer. Di sini terdapat integer separator index sama dengan -1. For integer i sama dengan 0, i all input line size. If all input line get i null dan all input line get i trim equals separator index sama dengan i break. Nah, jadi nanti kita akan mencari baris sebagai pemisah inputnya. Baru terdapat list string header line new array list string footer line new array list. If separator index sama dengan -1, header line at all input line, else for integer i sama dengan 0 separator index header line for integer i separator index all input line size footer lines all input lines get i. Jadi terdapat header lines itu bagian atas sebelum isi bobot dan nilai komponennya. Baru si footer lines itu tadi footer lines ini tadi itu bagian bawah setelah isi mapping sub cpmk. Nah, untuk kategorinya itu linked hash map string kategori aggregate kategori new line linked hash map string kategori aggregate. Nah, kategori mapnya itu ini kode key-nya k, kode k, name quiz, key-nya p, kode-nya p, namanya proyek, key pa, kode-nya pa, jadi itu name-nya partisipatif. Baru t, kode-nya t, name tugas, key uas, kode-nya uas, name ujian akhir semester, key uts, kode uts, name ujian tengah semester. Nah, jadi kita itu membuat kategori default sesuai aturan. Baru terdapat proses header line. Nah, terdapat linked hash map string komponen agregat komponen map new linked hash map string komponen agregat integer komponen index counter sama dengan 0. For string s header line if s null continue string trim s trim if trim is empty continue string part trim split. Baru if part length sama dengan 2 string cut code part float weight try. Nah, jadi untuk ini di situ kita memproses setiap baris si headernya. Jadi format barisnya itu bisa 2 kolom, jadi kategori sama bobot, atau bisa juga 3 kolom komponen ditambah dengan nilainya. Baru if parts length sama dengan 2 ini baris kategori tadi. Baru else mana ini else if parts length sama dengan 3 baris komponennya. Baru kalau di sini kan tadi seperti yang
Kita lihat kalau 2 kolom update bobot kategorinya. Jadi kalau dia 3 kolom itu kita buat ini kalau dia 3 kolom kita buat komponen agregat dan isi nilai maksimum dan skornya. Baru untuk ini listing unique komponen labelnya itu new release. Ini integer num mapping needed unique component label size. Jadi kalau itu kita akan menghitung jumlah si komponen uniknya. Baru kita assign mapping, ambil baris pertama dari footer line. Jadi list string mapping line new release string integer footer index. Baru for footer index num mapping footer index footer line size footer index string m footer lines get footer index if m sama dengan 0 m mapping lines at m trim. Jadi kita ambil baris di footer sesuai jumlah komponen untuk mapping ke sub cpmk nya. Baru for integer i sama dengan 0 mapping line size subname mapping line get subname 0 subname is empty subname sub cpmk xx komponen agregat komponen ini get unique komponen label if komponen agregat sama dengan 0 komponen agregat sub cpmk sama dengan subname. Jadi kita akan menghubungkan setiap komponennya itu ke si sub cpmk menggunakan code ini. Baru kita cetak tail length atau sisa footernya. Nah, list string tail length new release string for integer i footer index i footer line size tail length at footer lines get i. Nah, jadi kita cetak sisa si footer ini lalu kita tampilkan target capaian tiap komponennya. Baru kita hitung total per kategori. Misalnya ini for komponen agregat komponen map value. Baru kategori agregat get data kategori map. Ini if get data sama 0 get data new kategori agregat kategori map put sampai ke get data total max total score plus komponen agregatnya. Jadi kita akan jumlahkan si nilai maksimum dan nilai skor per kategorinya. Lalu kita hitung skalanya. Hitung skala nilai per komponennya for komponen agregat. Baru kategori agregatnya get data kategori map if get data 0 ini komponen agregat scale max komponen agregat scale score else komponen agregat scale max sama dengan 0.0f komponen agregat scale score sama dengan 0.0f. Nah, jadi kita akan normalisasi nilai itu berdasarkan si bobot kategorinya. Kita menggunakan code ini. Lalu kita cetak hasil per kategori. Nah, untuk pencetaknya kita bisa lihat cetak sistem outprint len hasil penilaian float final total score. Ini for kategori agregat get data per komponen agregatnya. Baru sistem outprint komponen nilai if komponen integer kategori is empty. Sistem outprint tidak ada. Sistem outprint perolehan nilai ini else nya collection sort komponen in kategori new comparator komponen agregat. Nah, untuk ini kita itu menentukan si nilai huruf berdasarkan skor akhirnya nanti. Baru kita nilai capaian sub cpmk nya itu menggunakan sistem outprint nilai capaian. Nah, baru map string list komponen agregat. Baru kita akan yaitu tujuannya itu untuk mengelompokkan komponen sesuai sub cpmk nya. Lalu untuk grade-nya itu bisa kita lihat string grade if nilai total skornya itu sama dengan 79,5F. Itu sudah grade A. Ini 72,0 grade AB, grade B
grade C, baru BC, C, D. Jadi itu nanti kita urutkan subnya itu sesuai itu untuk menentukan si nilai huruf berdasarkan. Jadi ini nanti untuk kita urutkan itu untuk menentukan nilai huruf berdasarkan skor akhirnya. Baru untuk nilai capaian sub CPMK nya itu inilah dia sub sistem outprint nilai akhir, baru sistem outprint nilai capaian. Jadi nanti kita akan mengelompokkan komponen sesuai sub CPMK nya. Baru list string start sub CPMK new release sub CPMK komponen keset collection sort sub CPMK new comparator string. Nah, untuk public in compare integer num A integer num B sama dengan extract sub CPMK number A dan B. Baru if num A sama dengan null integer max value sama integer CMP num A compare to num B. Nah, jadi itu untuk kita urutkan sub CPMK berdasarkan nomor. Baru kita lihat for string sub start sub CPMK list component aggregate complete sub CPMK to component get sub collection sort complete new comparator. Nah, jadi untuk setiap sub CPMK kita akan tampilkan nilai per komponennya nanti menggunakan code ini. Jadi jumlah presentasi dan nilai status tercapai ataupun tidak tercapai nanti bisa kita lihat. Jadi itu dia untuk penjelasan code pada penilaian capaian pembelajaran. Jadi untuk memastikan code yang sudah kita kerjakan ini berhasil, kita sama seperti yang saya katakan tadi, kita akan mencobanya sesuai dengan input yang sudah diberikan. Ini dia input yang sudah diberikan. Di sini kita akan terminal codingannya. Lalu kita masukkan input pada TC ini. Tinggal kita copy. Nah, untuk expect outputnya itu sesuai dengan ini. Ini dia untuk output dari input yang sudah kita masukkan tadi. Mulai dari target capaian untuk komponen penilaian T1, projectnya itu 20%, PA partisipatif 0%, tugas 20%, komponen nilainya T1 4,71/5.88, UAS ujian akhir semester 30%, UTS nya 30%, nilai akhirnya 95,27A sesuai. Nilai capaiannya sub CPMK 01, komponen nilainya ini sudah sesuai. Sub CPMK 02 ini ya. Setelah kita lihat, maka dapat kita simpulkan code kita itu berhasil. Jadi sekian penjelasan untuk code ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kiranya kedepannya saya dapat memperbaikinya. Sekian dan terima kasih.